warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Putri Zahara. Saya merupakan peserta laskar CPNS tahun 2025 dari Angkatan 4 Kelompok 2. Saya telah melaksanakan kegiatan aktualisasi selama masa habituasi dengan menerapkan nilai berakhlak pada setiap kegiatan yang telah saya lalui. Berikut video kegiatan yang telah saya lakukan selama masa habituasi. Optimalisasi SOP pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan melalui sosialisasi buku saku SOP di kegiatan 1. Persiapan pelaksanaan aktualisasi. Pada kegiatan ini, yang pertama dilakukan adalah menghadap mentor untuk menyampaikan gagasan kreatif, jadwal kegiatan, serta capaian yang harus dicapai pada kegiatan aktualisasi ini, serta untuk meminta koreksi mengenai pertanyaan, pretes, dan postes yang dalam kegiatan ini. Saya telah mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan adaptif. Kegiatan 2, mencari literatur SOP. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari literatur SOP melalui Google agar memperoleh referensi yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Menemukan dokumen yang relevan, saya mendownload kemudian mencetaknya sebagai bahan bacaan. Selanjutnya, saya mempelajari setiap isi SOP dengan seksama, mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Untuk memastikan pemahaman yang benar, saya kemudian mengonsultasikan hasil catatan tersebut kepada mentor dan coach, sehingga mendapatkan arahan serta masukan yang lebih tepat. Kegiatan ini, saya telah mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kegiatan ketiga, fokus utama adalah menyusun buku saku SOP digital. Tahapan yang dilakukan meliputi menyusun draft buku saku SOP, melakukan konsultasi dengan mentor, membuat desain buku saku digital, mencari referensi desain, serta berdiskusi dengan rekan kerja, mentor, dan coach, hingga tahap finalisasi buku saku SOP digital. Proses kegiatan ini dijalankan dengan mengimplementasikan nilai berakhlak berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dan 4. Sosialisasi panduan buku saku SOP digital. Tahap pertama yang dilakukan adalah buat media sosialisasi yang sederhana. Sebelum sosialisasi, terlebih dahulu untuk menyebarkan pretest untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai SOP, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan. Dan kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi buku saku SOP digital. Saya memperkenalkan buku saku ini melalui pemanfaatan teknologi dengan scan QR, sehingga para peserta dapat langsung mengakses dan mempelajarinya secara praktis kapan saja dan di mana saja. Sosialisasi buku saku SOP digital, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan. Dengan penuh rasa hormat, izinkan saya untuk memperkenalkan buku saku SOP digital yang saya menyampaikan kembali mengenai pokok-pokok SOP pembinaan pengawasan. Saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui, juga bukan bermaksud untuk mengajari, karena saya menyadari bahwasanya pengalaman dan pemahaman saya masih sangat terbatas dibandingkan para senior. Adapun tujuan dari pembuatan buku saku ini dibuat untuk mempermudah kita semua dalam mengakses panduan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Buku saku ini juga tidak bermaksud menggantikan arahan ataupun pengalaman yang telah ada, melainkan hanya sebagai sarana tambahan agar informasi bisa diakses kapan saja melalui perangkat digital. Sebelumnya saya mohon maaf apabila pada saat penyampaian dan penjelasan nanti masih banyak kekurangan. Mengingat saya ini adalah CPNS baru yang masih perlu banyak belajar lagi dari para rekan senior yang telah lebih lama mengabdi dibanding saya dan lebih memahami SOP pembinaan pengawasan ini. Baik ini secara digital dan bisa diakses melalui scan QR. Kalian lihat di sini dan bisa juga diakses di layar. Ini ada diakses melalui scan QR yang sudah saya sediakan ini. Yang bisa bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi agar kita satu pemahaman dalam melaksanakan tugas di lapangan. Baik, di sini 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja. Kemudian ada Permendagri nomor 16 tahun 2023 tentang SOP Satuan Badan Hukum terhadap perda atau perkada. Kemudian ada pengawasan, yaitu proses kesesuaian dengan rencana, standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang pengawasan dan verifikasi, kasih yang menyusun jadwal, kemudian diperiksa oleh kabin. Jika ada revisi dikembalikan kembali, tapi bila tidak ada revisi maka dilanjutkan kepada sekretaris, terakhir divalidasi oleh Kasat Pol PP. Seperti itu. Kemudian ada komisi etika komunikasi. Jadi pada saat kita melaksanakan pembinaan pengawasan penyuluhan ini ada etika komunikasinya. Yang pertama menegakkan keluhan masyarakat, kelompok, dan badan hukum dengan sesama. Jangan memotong bicara. Jadi setelah persiapan, pelaksanaan, kemudian yang terakhir ada pelaporan. Sebelum saya tutup, kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan, saran terhadap buku saku yang saya buat ini, dengan senang hati saya akan menerimanya. Kepada teman-temannya, misalkan ada yang mau ditambahkan, saudara Dela. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya ini SOP-nya
membantu gitu. Sedikit ingin menyampaikan terkait sosialisasi yang Ibu Eriska sampaikan ini mungkin sangat bermanfaat ya. Waktunya untuk bergabung di sosialisasi buku saku SOP digital yang saya buat ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya, dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat ataupun yang kurang ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatiannya pada Pak Doni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kepada Ibu Kasmida dan rekan senior lainnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap terakhir dari kegiatan ini yaitu menyebarkan post-test untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman peserta setelah dilakukan sosialisasi. Seluruh rangkaian kegiatan ini saya jalankan dengan berpegang pada nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan 5. Evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Langkah awal yang saya lakukan adalah mengelola data dari hasil pretest dan post-test yang telah disebarkan sebelumnya. Data tersebut kemudian saya analisis untuk mengetahui perkembangan peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Setelah itu, saya menghadap mentor dan berdiskusi dengan coach untuk hasil evaluasi pretest dan post-test. Melalui diskusi ini, saya mendapatkan arahan serta masukan untuk menyempurnakan laporan kegiatan yang telah dilakukan. Seluruh proses evaluasi ini saya jalankan dengan menjunjung tinggi nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Demikianlah rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan selama masa habituasi. Perjalanan aktualisasi selama masa habituasi ini menjadi ruang pembelajaran sekaligus penguatan diri. Setiap tahapan yang saya lalui adalah jejak kecil menuju perubahan yang lebih baik. Saya percaya pengalaman ini akan menjadi bekal penting untuk terus berkarya dan mengabdi dengan sepenuh hati. Semoga apa yang telah diupayakan dapat memberi makna, manfaat, dan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Doni Adrian SDM. Saya selaku Kabid Pembinaan Kemasyarakatan di Satuan Polisi Pamung Praja Muara Enim menyampaikan dukungan bahwa dengan adanya SOP mengenai kegiatan Saudari Eriska sangat bermanfaat bagi khususnya bidang pembinaan kemasyarakatan dan Kesatuan Polisi Pamung Praja yang ada di Kabupaten Muara Enim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Antoni selaku Kasih Pembinaan Keseluruhan dan Pengawasan Satpol PP Kabupaten Muara Enim. Ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tingginya kepada saudara Eriska Putri Zahara telah memberikan dedikasi dan kerja kerasnya untuk memajukan Satpol PP dengan menerapkan isu buku saku SOP secara digital. Dengan adanya buku saku ini diharapkan bisa menjadikan Satpol PP Kabupaten Muara Enim yang lebih baik, terutama SDM di bidang Bimas, Seksi Binwaslu, dan dapat bekerja sesuai dengan SOP dan aturan yang ada. Pada Saudari Eriska, teruslah bekerja dan berinovasi dan berkembang untuk memajukan Satpol PP Kabupaten Muara Enim untuk mendukung Kabupaten Muara Enim yang membara. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Eriska yang sudah membuat buku satu digital tentang pembinaan pengawasan penyuluhan di bidang Bimas. Dengan adanya buku tersebut, sehingga kami sebagai senior bisa memudahkan kami untuk membuka dan mengakses buku tersebut, sehingga bisa melancarkan kegiatan bidang Bimas untuk menjadi lebih baik lagi dengan menjalankan sesuai dengan SOP atau tupoksi di bidang Bimas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Dinanita. Saya merupakan staf bidang pembinaan masyarakat Satuan Polisi Pamung Praja Muara Enim. Ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Eriska yang telah membuat aktualisasi buku saku SOP melalui digital, melalui via barcode. Buku saku tersebut memiliki isi yang sangat terstruktur dan lengkap dan sangat membantu kami dalam menggunakan SOP
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana, staf bidang pembinaan masyarakat. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan terkait materi yang telah disampaikan Ibu Eriska ya tentang SOP digital, di mana kegiatan tersebut atau materi tersebut sangat berguna sebagai landasan ataupun panduan kita sebelum melaksanakan tugas sehari-hari. Dimana yang kita tahu, terkhusus di bidang pembinaan masyarakat, kita sendiri langsung berhadapan dengan masyarakat, baik itu melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, melakukan penyuluhan. Dimana di SOP tersebut bisa memudahkan kita, dimana dalam hal kegiatan tersebut telah terangkum ya dengan jelas di dalam SOP tersebut. Semoga SOP ini dapat kita jalankan ke depannya secara maksimal ya, sehingga tugas dan tanggung jawab kita berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ASN berakhlak.